Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cuman sering sekali kita menggunakan mulut kita dengan sembarangan. Hati-hati. Pak, Bu, kalau kita mengalami berat sekali untuk naik berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, ada kuncinya. Yang saya alamin ketika saya pergi hiking waktu itu, sebenarnya saya gak suka hiking cuman karena dipaksa aja. Dan akhirnya tahu, dan akhirnya punya pengalaman gitu. Naik gunung, udah capek ngos-ngosan, istirahat sebentar pikir sampai di atas udah jalannya rata gitu ya. Enggak, begitu naik di atas istirahat sebentar, ya ampun naik lagi terjal. Kita bawa tas ransel, isinya di dalam itu makanan buat kita makan, air minum kita pikir daripada kehausan bawa air minum gede-gede, sebotol gede-gede. Akhirnya apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak kecapean untuk sampai di tujuan? Itu air minum kita bilang ya udah 1 botol rame-rame ya, yang lainnya kita buang karena itu yang paling berat. Kita tanggalkan tuh airnya, kita buang semuanya supaya kita lebih ringan, supaya kita bisa naik lebih cepat. Sadar tidak di dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit untuk cepat berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan karena kita membawa dosa dalam diri kita. Tanggalkan dosa kita, tanggalkan percintaan dunia, tanggalkan apa yang mengikat hidup kita, itu yang membuat kita berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan dan terus melesat terbang tinggi bersama dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah, ada penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hati-hati sampai saat ini, setan iblis tetap. Mereka berusaha menipu kita, menjebak kita. Setan tidak takut Bapak Ibu Saudara ke gereja. Saya ulangin lagi ya. Setan tidak takut Bapak Ibu Saudara ke gereja. Setan tidak takut Bapak Ibu Saudara aktif melayani di gereja. Setan tidak takut Bapak Ibu Saudara jadi pendeta sekalipun. Lalu apa yang ditakutkan oleh setan? Yang ditakutkan oleh setan, iblis dan kroco-kroconya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kematian sebelum mati. Itu dia takut. Kalau kita tidak mengalami kematian sebelum mati, kita mau ke gereja, dia bilang silakan sok sana ke gereja. Dia tunggu di depan katanya, ayo. Nanti begitu keluar dipasangin lagi rantainya. Kan tidak sedikit banyak orang yang ke gereja juga cuma sekedar setor muka, ya udah saya ke gereja. Ada juga sih yang mereka ke gereja numpang tidur. Ada nggak? Ada. Saya senangnya kalau ke gereja ini kalau khotbah gini bisa jalan-jalan begini. Kenapa? Kalau ada yang ngantuk itu saya nggak perlu ngomongin. Cukup saya berdiri aja di sampingnya. Misalnya ini ngantuk saya berdiri di sampingnya. Saya khotbah aja di sini. Kira-kira yang ngantuk gimana? Melek. Saya nggak ngomong, saya diam aja khotbah aja ngomong begini kan. Dan saya sering sekali seperti itu gitu. Dan mereka berpikir gini, di gereja lumayan kan AC-nya dingin ini kan. Waduh nyaman gitu kan. Ya 2 jam lumayan kan. 2 jam terus pura-pura manggut-manggut aja. Pendeta khotbah ya manggut-manggut supaya dikiranya amin, amin. Ketika pendetanya bertanya siapa yang mau masuk surga bersiap-siaplah dan berdirilah. Semua berdiri, 1 orang yang tidur ini gak berdiri. Kasihkan tidur. Oke duduk lagi. Siapa yang mau masuk neraka? Dia berdiri yang tadinya tidur. Ketika pendetanya tanya kenapa kamu berdiri emang kamu masuk neraka? Lalu dia bilang habisnya gak enak kasihan sama Pak Pendeta sendiri berdiri katanya. Joke ya. Tapi memang ada yang sampai gereja cuman pura-pura. Ya seperti ini. Kok Bapak tahu? Ya pengalaman juga gitu kan. Pernah juga jadi tahu makanya bisa cerita. Kalau gak pernah kita alamin kita gak bisa cerita. Karena pernah dialamin makanya kita cerita. Kita tahu dan itulah fakta. Ayo Bapak Ibu Saudara. Masalah tetap ada. Penderitaan pasti ada. Tetapi kita harus berjuang. Terus supaya kita berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita semua nanti berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sama-sama di sana. Jangan sampai ada yang tertinggal. Semua yang hadir di sini ini lumayan loh, sore hadir segini banyak buat saya ini lumayan loh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kita akan bertemu di sana, berkumpul di sana. Apapun masalahnya, ayo persiapkan diri kita untuk mendaki gunung kehidupan di 2023. Persiapkan dengan matang.
Ikuti petunjuk firman Tuhan dan jangan keluar sedikit pun dari firman Tuhan. Binasa kita. Kita tidak mengikuti binasa, apalagi kita keluar, itu pun binasa. Dan yang ketiga, tanggalkan segala percintaan dunia. Tanggalkan segala kesombongan kita, ego kita, dosa kita. Dan kita akan sama-sama terus naik, berubah menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.